Adalah Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Baik, senang rasanya saya diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik di sekolah di SDN 1 Ambekeri gabung dengan SDN 2 ya. Ya, baik tadi mungkin sudah diperkenalkan. Selanjutnya sebelum saya menjelaskan tentang model pembelajaran, salah satu model pembelajaran inovatif yang telah saya lakukan atau terapkan dalam pembelajaran di kelas, saya mau ini dulu ya, awali dengan pertanyaan dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu tentunya dalam pembelajaran ya mungkin sering atau kadang-kadang ya, kadang kita memikirkan cara, misalnya begini, kemarin kita sudah mengajar, terus kelihatannya siswa-siswi atau murid-murid kita sepertinya kita lihat kurang semangat gitu, terus sepertinya mereka kurang antusias, dan hasil dari pembelajaran juga, dari hasil evaluasi yang kita lakukan, masih banyak atau sebagian besar siswa murid kita hasilnya tuh kurang atau jauh dari ekspektasi kita. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian kita berpikir, kita merenung, ya bagaimana ya supaya besok pembelajarannya mereka lebih antusias, kemudian lebih menarik, atau materi yang mudah dipahami tapi dengan cara yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Ya, kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Saya sering Pak, Bapak Ibu. Ada Bapak ya. Jadi saya tuh kalau di rumah, misalnya pulang dari sekolah, saya merenung, kenapa ya tadi siswa yang ini kurang memperhatikan, atau kenapa ya siswa yang itu kurang semangat gitu. Nah, jadi dengan seperti itu membuat menjadikan motivasi bagi saya atau mungkin bagi Bapak Ibu untuk menggali dan untuk mengembangkan dan untuk memperbaiki cara atau mungkin metode atau strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Apalagi dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka, memang Bapak Ibu benar-benar guru dituntut harus kreatif Bapak Ibu. Nah, apa itu model pembelajaran SOLE? Ini dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi SOLE itu kepanjangan dari Self-Organized Learning Environment. Ya, jadi model pembelajaran SOLE ini adalah sebuah pembelajaran yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi murid ya dalam pembelajaran model pembelajaran SOLE, murid itu secara mandiri mencari tahu atau belajar secara mandiri dengan memanfaatkan internet. Jadi ini menitik beratkan kepada literasi digital dari murid-murid kita. Oleh karena itu, guru yang akan menerapkan model pembelajaran ini juga terlebih dahulu harus setidak-tidaknya menguasai TIK, gitu. Karena yang akan difokuskan adalah memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya ya. Model pembelajaran SOLE. Ya, sesuai dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, ya khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka, ya. Jadi model pembelajaran SOLE ini memiliki tujuan membentuk, ya ini terpotong ya, membentuk kompetensi yang dengan menggunakan model pembelajaran ini, maka siswa itu akan lebih kreatif gitu dalam memecahkan suatu masalah, ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memecahkan masalah, ya. Jadi setelah mereka berpikir kreatif, mereka juga bisa memiliki atau bisa mereka digali kemampuan untuk memecahkan masalahnya atau problem solving capability. Sintaksnya atau langkah-langkahnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu pertanyaan atau question, yang kedua investigasi atau investigation, dan yang terakhir itu mengulas atau review.
Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan praktek baik yang sudah saya lakukan, video praktek baik. Halo sahabat mau belajar, perkenalkan, nama saya Rizka Wati. Saya seorang guru kelas pada SDN 1 Wonogiri, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum merdeka, pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk self-organize learning, menerapkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar. Adalah salah satu produk dari Pusdatin. Ya, Pusdatin itu pusat informasi dan ini ya. Ya, pusat data dan informasi ya, Kemendikbudristek. Nah, yang tujuannya adalah untuk menjadi sumber belajar atau untuk membantu guru dan siswa dalam pembelajaran. Ya, itu yang sederhananya ya Bapak Ibu. Nah, jadi prinsip dari rumah belajar ini kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, sekarang saya ingin perkenalkan di antaranya ada namanya kelas maya, kemudian ada namanya sumber belajar, kemudian ada bank soal, dan yang terakhir itu adalah laboratorium maya. Jadi ada 4 fitur utama. Nah, saya jelaskan satu-satu secara singkat. Kelas maya ini adalah fitur yang bisa kita gunakan ketika kita misalnya pembelajaran itu secara online gitu. Bapak Ibu pernah mendengar Google Classroom? Ya, jadi Rumah belajar.